Masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema viral nikah batin emang boleh. Waduh. Baik jamaah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita nih buat jamaah yang baru bergabung nih yang bingung kemarin ada tayangan terwalit-walit. Ini kita lagi bahas nih. Nah makanya ini juga ada tayangan nih mengenai usai nonton film Walid santriwati laporkan pimpinan Ponpes ke polisi. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Astagfirullahaladzim. Nah ini di satu sisi nih kalau kita ambil hikmahnya ada sisi baiknya juga ya. Gara-gara nonton itu mungkin jadinya kok ini sama kayak kisah saya ya. Akhirnya baru deh korban berani lapor. Ya Allah astagfirullahaladzim. Sedih banget ya Ustaz Syam ya. Tapi di pondok kok bisa nonton ya? Kalau kami dulu susah. Belum bisa ya mungkin ini pondoknya kekinian nih sekarang nih udah ada akses internet ada wifi-nya mungkin. Aduh mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik ya. Baik Ustaz Syam. Ini melanjutkan pembahasan kita, sebenarnya yang aku pengen tanyain dari tadi itu gimana sih balasan kelak di akhirat bagi orang yang tega membohongi untuk melakukan nikah batin ya seperti kasus contoh gitu ya. Dan menjanjikan yang tidak-tidak seperti di tayangan, karena kan ini nanti tuh dibersihkan rahimnya, apa segala macam banyak yang kayak gitu Ustaz ngomongnya. Nah ini mohon penjelasannya gimana hukumnya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allahumma arhamna bil Quran ayat tadi bercerita tentang sakinah mawaddah warahmah yang hanya bisa diraih oleh orang-orang yatafakkarun, orang-orang yang mau memakai akalnya untuk berpikir atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembahasan kita kali ini tentang balasan di akhirat kelak. Yang pertama, orang yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan siap-siap standby. Tempat dudukmu sudah disediakan di neraka. Oh, orang yang berdusta atas nama Nabi. Contoh misalnya Walid nak Dewi boleh. Oh, dia berdusta atas nama Nabi, dia bilang nggak apa-apa kok nikah tanpa wali. Nabi kan nikahnya tidak ada wali, tidak ada saksi. Oh itu privilege. Itu privilege atau yang disebut dengan khasyatun Nabi. Memang untuk khusus untuk Nabi SAW dan para nabi-nabinya Allah Subhanahu Wa Taala ada privilege-nya. Lah guru di sekolah, guru di sebuah yayasan itu tidak dapat privilege itu. Jadi mesti diajarkan kepada anak-anak kita sebelum dia dilepaskan pergi kepada suatu lembaga yayasan pendidikan. Subhanallah, mesti ibu-ibu yang datang pengajian pulang ke rumahnya sampaikan ilmunya. Nah, subhanallah, mahram itu siapa saja? Mahram itu yang boleh mendekatimu hanya siapa? Yang kau boleh salim dengannya hanya siapa? Yang kau boleh dilihat auratnya oleh siapa saja? Ada batasan-batasannya. Mesti ibu-ibu yang pengajian sampaikan kepada anak perempuannya ataupun kepada anak laki-lakinya. Subhanallah. Kalau dikatakan balasannya di akhirat, yang pertama atas nama Nabi dia berbohong, maka persiapkan tempat duduknya di neraka, siap-siap bakal duduk di neraka. Jangan dibayangkan duduk nyaman begitu ya. Duduk anti gravitasi, tidak. Duduknya subhanallah disiksa. Kemudian yang berdusta atas nama Allah, oh lebih parah lagi kalau berdusta atas nama Allah. Jelas balasannya nanti di akhirat. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai orang terdekat, bahkan mimbar Islam itu indah sebenarnya manfaatnya salah satunya itu. Betul. Didengarkan di rumah, sampaikan kepada anak-anak. Nah ini bagian yang tidak boleh dilihat, ini bagian tubuhmu tidak boleh disentuh. Jadi kalau sudah ada yang macam-macam segala macam itu di luar syariat Islam. Betul, jadi anak mau dimanapun berada tahu batasan-batasannya Ustadz ya. Iya dong, subhanallah. Kau di pesantren diperintahkan apa? Untuk nyatet, Betul. untuk menghafal. Ini bukan untuk mijitin guru. Nah itu dia, itu udah salah berarti ya baik. Terima kasih guruku saja, Masya Allah.
Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Masya Allah ini luar biasa ya, sangat insightful banget di pagi hari ini. Kita dapat ilmu yang bermanfaat banget nih. Jamaah yang dari rumah yang baru bergabung juga yuk boleh siapin catatannya. Kita lanjutkan lagi, kita panggilkan dulu guru kita Ustazah Nada. Ustazah mohon izin, ini Masya Allah nih. Ya. Nah ini kan tadi kita membahas mengenai nikah batin gitu ya. Iya. Yang kita katakan secara syariat udah salah karena syarat-syaratnya tidak memenuhi. Nah ini ada pertanyaan lagi nih katanya. Gimana katanya ada nikah yang bisa dilakukan dengan mahar itu hanya sholawat dan surat Al-Fatihah saja. Nah ini bener gak nih kalau misalnya nikah itu bisa juga kayak gitu kalau memang udah bener-bener gak punya apa-apa lagi kali ya. Mohon penjelasannya Ustazah, Iya. silakan. Baik, Masya Allah terima kasih kami Mikdad. Izin guru-guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, mahar ya ini adalah di antara salah satu syarat ya yang harus dipenuhi dalam sahnya pernikahan. Mahar atau kadang-kadang kita sering dengarnya mas kawin misalnya. Nah mahar atau mas kawin ini tidak harus berupa uang, tidak harus juga berupa perhiasan. Jadi yang namanya mahar itu bisa dengan uang, bisa dengan perhiasan, bisa dengan barang, juga bisa dengan sesuatu yang bisa berdampak sangat manfaat. Yang bisa diambil manfaatnya khususnya bagi seorang istri. Karena mahar adalah pemberian seorang suami. Bentuk tanda cinta, tanda sayang, tanda kesungguh-sungguhan dari seorang suami ingin meminang seorang perempuan, seorang istri. Dan mahar murni itu hak penuhnya milik seorang istri. Nah kembali lagi, lalu bagaimana ketika maharnya ini tidak berupa barang? Misalnya dengan ayat-ayat Quran. Dan bukankah itu adalah sesuatu juga yang sangat bermanfaat? Jamaah sekalian teringat ketika Nabi Allah Adam alaihissalam ingin meminang Siti Hawa. Ketika itu diberikan sinyal oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahwa malaikat Jibril alaihissalam memberikan sinyal, memberikan penyampaian kepada Nabi Allah Adam untuk mendekati Siti Hawa. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk menikah dengan cara menyiapkan mahar. Dan apa maharnya? Allah memerintahkan untuk membaca sholawat atas nama seseorang yang mulia yang namanya tertulis di atas arasy, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Allah Adam AS mengatakan bahwa apakah dengan saya mengucapkan sholawat, apakah saya dengan mengucapkan sholawat ini sebagai tanda mahar dan sebagai tanda sahnya saya menikahkan Hawa? Kemudian apa jawaban dan apa yang diungkapkan? Tentu saja itu adalah mahar yang menjadikan syarat sah bahwa Nabiullah Adam alaihissalam sah menikahkan Ibu Hawa. Jamaah sekalian, hal tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang namanya mahar adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan bernilai. Dan bukankah sekali lagi ayat-ayat Al-Quran itu sangatlah bernilai. Oleh karena itu banyak beberapa kalangan saat ini menjadikan maharnya atau mas kawinnya ya biasa kita dengar yaitu dengan ungkapan atau misalnya mohon maaf dengan lafaz Al-Quran, dengan bacaan surat Ar-Rahman misalnya ya, termasuk juga ketika bacaan surat Al-Fatihah. Akan tetapi jamaah sekalian mohon maaf mahar ini memang sabda dari baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya. Ya, sebaik-baik wanita yang ringan maharnya. Maknanya tolong dipahami dari dua belah pihak. Satu, maknai hadis ini bahwasannya maknai ungkapan ini bagi seorang perempuan jangan membebani, jangan menjadikan mahar halangan dalam pernikahan. Membebani atau memberikan sesuatu di luar dari batas kemampuan si calon suami sehingga pernikahannya gak jadi. Nah itu bagi seorang perempuan, jangan membebankan calon suamimu untuk memberikan mahar. Pun yang kedua, bagi pandangan seorang laki-laki ketika memahami hadis ini jangan juga mohon maaf sekali lagi meringan-ringankan mahar. Bukankah perempuan ini yang kau akan nikahkan pernah dibesarkan oleh orang tuanya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, berpuluh-puluh tahun dia dibesarkan. Dan mohon maaf bukan meringan-ringankan mahar tapi memantaskan sesuai kemampuan kita.
Jadi ya udah deh pakai Fatihah aja, boleh, sah. Tapi bukankah lebih baik kita ingin memberikan yang terbaik untuk calon istri kita sebagai bentuk cinta kita kepada calon istri yang akan kita pinang. Jadi jamaah sekalian, mahar sekali lagi ini menjadi salah satu syarat sah. Oleh karena itu kita harus memperhatikannya, tidak harus barang, tidak harus perhiasan, boleh dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi mohon maaf itu juga harus dipertimbangkan tuh, jangan gampang-gampangin. Kan yang dipinang anaknya orang, Iya, udah juga harus juga dibesarin, udah dibesarin gitu. Iya, menghargai lah ya. Menghargai gitu. nilainya, Masya Allah, Masya ambil Allah. tengah-tengahnya lah ya Ambil jemaah. tengah-tengah. Yang penting ada kesepakatan di Itu antara dia, kedua. Masya Allah. Baik, terima kasih Sama-sama. Guru Ustaz Sanada. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, nah sekarang saya akan kasih kesempatan lagi untuk jamaah curhat langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, coba yang mau curhat, angkat tangannya lagi Ibu. Oke, baik. Saya udah dapat nih, insya Allah. Ibu yang sebelah kiri tadi biar adil. Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami. Kita minta juga Ustadz Maulana dan Ustazah Nada juga boleh. Ya. Wih, Jangan loncat Ibu. hati-hati Bu, tenang gak Bu? Santai Bu. Iya. Untung gak salto Bu tadi. Ibu jatuh. Ibu boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari mana? Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khawiyah dari Majelis Baitur Rahman dari Jatibarang Indramayu. Indramayu, boleh tepuk tangan dulu Bu. Keren, dari Indramayu nih. Silakan Ibu, apa yang mau dicurhatin nih? Saya tuh Pak Ustadz punya suami tapi saya tuh bantah. Ini suami. Langsung to the point banget. Suaminya kan nggak setuju, kelakuannya kan jelek gitu. Jadi saya nggak setuju. Jadi pisah rumah gitu. Saya udah aja keluar dari rumah gitu, pisah-pisahan aja sampai rumah. Sampai sekarang. Iya, ya udah sampai tapi sampai itu sakit saya yang ngurusin. Nggak ada siapa, saya yang ngurusin, tetap saya sampai meninggal juga saya sampai ngurusin. Yang mau makan, yang masak makan apa gitu saya. Tapi kok dosanya gimana gitu. Baik. Sebenarnya saya tanya, satu atap. Enggak. Beda rumah. Beda rumah jauh Ya. gitu. Sendiri. Saya rumah Jadi, sendiri, saya rumah sendiri. wah, anak berapa? Anak 3. 3. Terus gimana? Berapa lama pisahnya seperti itu? Ya ada 7 tahunan. 7 tahun. Ya, Ada kata cerai enggak? Kata cerai tuh nggak boleh katanya, saya tuh pegawai negeri, enggak bisa cerai gitu. Tapi sebenarnya sudah cerai menurut agama. Karena sudah 7 tahun. Iya. Nah, gimana? Agama udah. Hah? Ya secara agama. Secara agama sudah, cuma kalau secara negara nanti ibu bermasalah dengan kepegawaian ibu. Iya. Jadi yang ditanyakan Ibu ini dosanya Ibu apa dosanya suami atau sama-sama dua-duanya mau ditanyakan ya ini gimana hukumnya menurut Islam Ya. gitu ya Bu ya. Baik, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita tidak mau tanya apa masalahnya, nggak enak. Karena sebaiknya persoalan rumah tangga tidak boleh dibeberkan sehingga mempermalukan dua pihak keluarga. Kalaupun ada masalah silakan berduaan aja selesaikan dan ternyata solusinya adalah keluar salah satunya. Nah yang keluar adalah suaminya dengan beda rumah. Dan ternyata ketika suaminya sakit sampai wafatnya beliau sempat mengurusnya. Tapi sudah bukan lagi suami istri. Jawabannya gini, apakah saya berdosa? Kita lihat dulu. Kalau ibu masih status suami istri tapi terjadi seperti itu, berarti ibu nusus, pembangkangan. Tapi kalau sudah cerai, kan sebenarnya gini, kalau seorang wanita itu suami istri tapi istrinya bangkang, maka ada beberapa tahap dulu. Yakni yang pertama pisahin dulu, nasehatin, pisahin, barulah dipukul, pukulannya pakai siwak. Tapi enggak menjadi dosa kalau sudah cerai. Apakah cerai dosa enggak kalau saya suami di tempat sana? Saya justru lebih bagus karena sudah cerai, bahaya. Nanti ada masalah. Ya, bolehnya pisah kamar kalau sekali lagi pisah kamar kalau belum betul-betul selesai masa iddahnya. Nah, selesai masa iddah apa boleh buat? Keluar salah satunya.
Dan ternyata yang keluar adalah Bapak. bapak. Apanya, baik. Mungkin Jadi aman-aman. baik. Ustazah Nada mau Iya. menambahkan mungkin dari Jadi sudut agak pandang menarik perempuan. nih curhatannya ibu ini nih. Ya. Suami saya membangkang katanya. Ya. Tadi kata Bukan kalimatnya betul. membangkang. Ya. Bukan membangkang bukan ya Bu. Mungkin kadang-kadang yang namanya suami istri itu suka selisih paham. Suka ya namanya laki-laki kadang-kadang ada nggak mau ngalahnya. Kadang-kadang perempuan juga pengen lebih diperhatikan lagi gitu ya. Jadi jamaah sekalian ini terkait dengan masalah pisah gitu. Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Kewajiban istri paling utama dua. Yang pertama taat kepada suami. Yang kedua kewajiban istri adalah bagaimana memastikan anaknya, rumahnya dalam keadaan yang baik, terawat dan terjaga. Kemudian kewajiban seorang suami dua juga. Yang pertama memastikan istrinya pada agama yang benar. Memastikan istrinya ini menutup aurat, menjalankan ibadah sholat, dan itu kewajiban seorang suami. Memastikan kalau nggak bisa, kalau semestinya suami mengajarkan langsung. Kalau nggak bisa, panggil guru ke rumah. Kalau nggak bisa, izinkan istri hadir ke majelis-majelis ilmu. Kewajiban seorang suami, ya. Dan juga kewajiban kedua bagi seorang suami adalah memberi nafkah, itu wajib. Nah, apabila hal tersebut ada cocokan misalnya, oh istri nggak ridho nih, istri nggak suka, maka karena suami mohon maaf nggak memberi nafkah dan lain sebagainya, maka istri boleh menuntut adanya perpisahan. Tapi mohon maaf apabila tidak bersama, kemudian misalnya ada sesuatu yang tidak nyaman, tapi istri ridho deh, Ya. maka tentunya tidak ada tuntutan untuk Betul. adanya perceraian gitu ya. Baik, Jadi baik. insya Allah bismillah yang ibu lakukan, apalagi di ujung-ujungnya mencoba ngurusin, insya Allah tetap ada nilai kebaikannya. Baik, Ibu terima kasih sudah curhat ya Ibu. Ditahan dulu sebentar Ibu. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dalam tema kita. Nikah batin emang boleh, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, boleh silakan duduk kembali ya.